Ya, lanjut part berikutnya. Jadi kita akan pasang alarm lagi ya. Sekarang kita konten-kontennya tentang alarm aja dah. Setelah kemarin yang sempat gua videoin itu motor Scoopy, terus Mio Karbu, terus Honda Vario 150, dan sekarang ini nih Satria FU. Bukan yang ini, bukan. Ini pasang alarmnya tapi bukan yang one way. Dia belinya alarm yang mahal, Luminos. Jadi dia ini ya, Luminos A1 ya. Ini juga masih ini. Kalau ini juga sama, orangnya lagi kerja, jadi motornya doang tadi diambil. Udah nggak aneh ya dari Luminos. Jadi kita langsung lihat aja isinya seperti apakah. Jadi ini fiturnya gimana bang? Jadi sebenarnya wow men, dia plusnya ini dapat stikernya banyak kali. Cuman ini kalau nggak salah dia nggak ada fitur otomatis. Dis baterai, speakernya. Udah ini mah standar. Terus ini modulnya ya. Terus ada sikringnya ini bang, ngomong-ngomong. Iya betul. Kalau yang MP mah udah di dalam. Udah di dalam ya. Jadi aman. Jadi kalau misalkan rusak gimana? Sikringnya. Dia ganti sikring doang, tinggal cabut. Enggak, itu kalau yang di one way, yang di merek MP gitu. Enggak. Punya kita udah lama nggak rusak. Intinya gitulah ya. Kalau rusak semua udah gitu. Jadi stikernya udah dapat banyak nih. Ada 4, biarin ntar beda orangnya. Terus remote-nya 2. Untuk build quality remote-nya menurut gua sih ya bagus sih, finishingnya cuman enteng. Ini agak berat nih. Plastik. Ini agak bagus nih. Ya agak berat gitu ya. Iya betul. Untuk tipe baterai ini baterainya yang panjang seperti baterai yang dijual di warung atau? Iya ini mah yang kancing. Ya yang bulat itu ya. Kancing Ini sama yang kancing. Sama. Kalau one way itu kan mirip ini baterai yang dijual di ini, cuma paling kecil ada di. Paling Kecil banget. Ada jadi seperti bang. ini. Ada tuh bang, saya jual bang. Untuk build quality-nya gimana ini? Ini kopong banget ya. Ini bener sama MP1 tuh kerasa banget ya. Ya ini tuh dia kalau dipegang ini emang pertama enteng, yang kedua kopong. Kalau untuk speakernya sama aja kali ya. Mirip lah. Iya, tapi emang ya beda harga, beda ini lah. Tapi untuk kabel, jumlah kabel hampir sama ya. Iya, sama aja. Iya, sama. Tapi cuman beda kualitas kabel, ini biasanya lebih jelek sih. Iya. Intinya apapun alarmnya, selama kalian misalkan punya alarm ya motor, insya Allah lebih aman dan lebih safety, lebih apa istilahnya, mengurangi resiko pembobolan atau apa sih namanya, pembegalan di jalan ya, tukang begalnya tuh. Nah jadi intinya kayak gitu. Nah tes kalau untuk kencangnya sama tuh kayak gini bunyinya dong. Nah sekali kan, 2 kali. Ini bunyi alarmnya lebih ramai ternyata. Kalau untuk apa sih? Ini akan bisa. Ini ada baterai bang. Ini baterai cadangan, ngerti nggak lu? Perasaan lu udah pernah pegang remote ya? Untuk feel ini remote-nya gimana sama dengan MP1? Ini jelek feelnya. Ini ya lembut nggak? 9/10 6 lah. Enggak 5 gitu bang? Enggak 6 lah. Tuh. Ini untuk nyaringnya sama ya? Nyaringnya sama dengan MP1? Serius kencang banget ini? Lebih nyaring yang itu. Emang ya? Iya. Kalau kuping gua denger sih hampir sama sih. Enggak, lebih nyaring yang itu. Intinya kayak gitu, kita nanti pasang ke FU ya. Yang penting apapun alarmnya, selama misalkan kalian beli yang agak murah, misalkan cepat rusak, itu ya resiko ya. Intinya ada alarmnya aja dulu. Oke. Betul. Coba kita eksekusi langsung seperti apa nanti pas kita bukain. Ini pasangnya gimana? Di bagian bodi kiri. Belakang kiri. Biasanya kan kebanyakan kanan ya. Otomatis. Ini di kiri. Jadi kita seperti apa nanti kita lanjut aja. Next. Oke pemirsa ya, jadi ini udah selesai melakukan pembongkaran bodinya atau melepas bodinya. Jadi nyari kabel bodinya. Ya, untuk masang alarm si Luminos 99 ini ya ke motor FU. Jadi harus dibongkar semua bodinya biar lebih fleksibel dalam melakukan pemasangannya daripada nanti dibuka separuh. Jadi seperti ini bodinya. Ini bagian belakang, kanan kiri, ini bagian pinggir. Ini bagian pinggir kanan kiri, dan ini bagian di atas punggung. Jadi seperti ini ya. Jadi intinya nanti kalau pas dipasang atau ngejamper ke jumpernya atau nyambungin kabelnya, kita langsung di videoin lagi. Jadi seperti ini ya. Oke, seperti biasa sebelum eksekusi atau
penyelesaian ini juga sebenarnya belum selesai. Kita bahas perkabelan. Jadi intinya perkabelan itu sama ya bang, jalurnya ya. Ya maksudnya misalkan alarm merek MP One Way, merek ini Nine gitu kan. Maksudnya intinya kan kabel, jumlah kabel itu terus misalkan disambungin ke motornya, ke arusnya itu intinya makan sama gitu kan. Yang membedakan itu ya tadi itu ya warna kabel ini kan misalkan. Tapi untuk ini kayaknya sama ya, untuk kabel yang bawaan alarmnya sama MP One Way mirip loh. Ada 8 juga, sekitar 8. Sedangkan ininya juga tuh, ini kabel ke sininya kan, ke alarmnya 2. Terus ke sininya ini ada kabel juga sekitar jumlahnya 1 2 3 8 juga. Terus yang si kiringnya juga ada nih kabel 1 warna merah. Terus ini buat baterai cadangannya ada nih 2. Jadi hampir sama ya. Intinya untuk menyambungkan ke motor apapun mereknya dan tipenya, pada dasarnya sama untuk nyambung kabel itu ke arah-arah ya, masa ke aki, ke pulser gitu ya bang ya. Betul. Ya kira-kira seperti itu ya bahasanya ya. Jadi kita cuman tinggal menyesuaikan, pengen pakai alarm yang murah atau yang mahal, yang fiturnya komplit atau yang sederhana gitu kan. Kalau ini fiturnya apa bang? Standar Manual ya, nggak banyak fitur kayak seperti One Way. Betul, MP One Way 1. nggak ada otomatisnya. Ini nggak ada otomatis pertama ya. Terus si alarm bisa diatur tingkat kesensitivitasannya ya. Jadi untuk amannya sih pakai yang ini ya bang, yang paling nggak sensitif. Karena kalau pakai yang paling sensitif biasanya kena getaran mobil, kendaraan, suara-suara apa itu biasanya langsung bunyi ya. Kena hujan aja bunyi. Benar, kena hujan aja bunyi. Pernah di sini tuh ada Mio CX, waktu di sini kehujanan dia bunyi terus. Jadi yang disayangkan itu istilahnya yang kalau bunyi terus kan nanti akinya takutnya tekor, walaupun nggak tekor ya jadi lemah gitu loh, jadi kepake sia-sia. Intinya pemasangannya sebenarnya sama, jalur-jalur ke motor itu ke aki, masa, dan listriknya ke sen, ke pulser gitu boleh ya. Ini apa nih bang? CDI kok kecil ya? FU ternyata. Benar, CDI nya ternyata kecil, mirip-mirip Mio. Nah kiproknya nih di bawah tuh. Tapi kita nggak ini ya bang, nggak nyambung ke kiprok ya. Kita itu cuma nyambung kaki, terus ke sein, terus ke ini CDI. Cabut ya? Oke, cabut. Nah ini kita nyari jalur-jalurnya. Untuk ke CDI itu biasanya jalurnya nyari jalur apa bang? Kunci kontak sama pulser. Udah komplek ya? 2 ya? 2. Jadi intinya gitu aja ya. Hampir sama dengan pemasangan sebelumnya. Cuman yang membedakan ya motor sama jenis alarmnya. Ya. Ini letaknya di sebelah kiri ya. Perkabelan kabel bodinya, kabel motornya. Kalau motor matic sekarang itu kebanyakan sih biasanya di kanan. Iya kanan. Tadi kalau di Vario itu tadi masangnya di depan, enak cepet itu ya, karena kita nggak perlu kabelnya ngumpul di depan semua, jadi nggak butuh sambung sana sambung sini. Jadi intinya gitu aja ya. Nanti kita kalau udah selesai ini kita infoin lagi untuk fungsi-fungsi ininya. Nanti intinya ini fiturnya apa aja ya, sebenarnya nggak bakal sekomplit dan sebanyak si MP One Way ataupun alarm yang lebih mahal, biasanya kan lebih banyak fitur ya bang ya. Betul. Jadi intinya fiturnya ini sederhana. Intinya kan ini fungsinya itu untuk kalau dibobol misalkan kontak nyala alarm. Benar. Ya kan. Terus ini ada ini nggak ya bang? Maksudnya dikunci kalau kontak. Kalau pakai MP One kan harus dipencet remote. Iya itu nggak ada. Ini nggak ada. Berarti kalau dikontak biasa sama orangnya dia nggak bunyi ya? Iya betul. Kalau nggak dikunci ya udah bisa dibawa. Tapi intinya kalau misalkan dibobol itu kan alarm bunyi. Ya, sesimpel itu ternyata fiturnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Orangnya juga ini yang punya ditawarin alarm One Way, cuman dia katanya yang penting ketika dibobol sama orang misalkan nih bunyi alarmnya gitu. Motornya nyala nggak bang? Mati. Oh ternyata itu masih ada fitur itunya ya. Jadi dia tetap aja kalau dibobol dia dipaksa hidup. Nggak bisa. Mesinnya nggak bisa hidup. Kayak apa istilahnya tuh, motor akinya lemah, kayak busi lemah gitu. Intinya aliran listriknya itu jadi nggak mau nyatu gitu loh, nggak mau hidup intinya. Intinya itu sih yang diperlukan. Cuman kan
kalau istilahnya kalau di kontak nyala kan lebih aman ya bang. Jadi orang udah kaget duluan, nggak harus ngerusak sih anak kuncinya ini. Balik lagi ke selera dan pilihan masing-masing sih intinya bisa, kayak ini gitu. cuma manual doang, harus dipencet kan. Harus dipencet? Betul, bisa manual, cuma harus dipencet kunci baru dia bersih. Oh, jadi fitur ininya ya, fitur apa sih istilahnya? Fitur gampangnya ya? Ya. Ya fitur anti getarnya. Intinya kalau pakai fitur gua nih, misalkan ngontak nih ya, ini pakai anak kunci, itu kan biasanya bunyi cit, harus kalau mau nyalain kan harus hidup starter. Ini ada? Ini nggak ada. Oh nggak ada. Ya. Intinya kita nanti bahas pas kepasang aja ya. Oke. Ini kita kontak off. Kita coba fitur cabut ya. Kita cabut biar jelas. Ya, ini starter kita coba alarm murah. Itu yang pegang remote. Ya jarak, kita tes jarak sekitar 20 meter 30 meteran 30 meter lebih 40 meteran ya, kurang lebih sekitar 40 meter jarak untuk jangkauan remote-nya. Ini ada antennya, tapi intinya gini doi, kalau gigi dimasukin berarti muter ban. Kalau gigi masuk misalkan di starter remote jalan berarti ya? Jalan. Oh. Seharusnya ada ya buat netralin ke sini ya fiturnya kalau ya, mau betul, dikerjain betul. Lagi. Cuman kan emang ini apa? Nah, masukkan nih. Nih coba, ini kan giginya masuk nih. Starter otomatis dari remote nih. Nah, bener bahaya ini. Bahaya. Mati. Ajan. Kita sekalian. Jadi lebih baik di standar 2 ya? Betul. Enggak, nama meta apa itu nama ya netralkan we. Netralkan ya. Kan cuman kan kayak ini orang ada aja yang nginjek ya, gitu kan. Tapi ya, sebenarnya kalau misalkan ini masuk terus pakai remote dari ini kan sebenarnya bisa ya. Cuman emang harus nyambung kerjaan lagi ya. Jadi karena ini mah remote-nya keadaan kayak gini ya apa adanya aja. Intinya yang punya harus ini ya. Harus ingat-ingat aja. Kita tes starter dari remote si Satria FU. Ini belum di finishing, belum rapi, kita tes dulu. Pencet ini 3 kali, tuh 2, 3. Nah, oke. Bisa ya. Kalau matiinnya dari sini. Oke, mantap. Udah di finishing, tinggal tutup ya, tutup bodinya, tinggal dipasang-pasang. Ini udah begini pemasangannya untuk si alarmnya, alarm apa namanya ini, speaker atau buzzernya di sini. Untuk kabel-kabel dirapikan di sini, untuk soket-soketnya di sini. Emang ini kalau dibuka jok ini pasti kelihatan, cuman ya ini ditaruh di sini tidak aman. Misalkan ada apa-apa, si kiringnya putus, misalkan ini ya. Terus si baterainya pengen diganti, tinggal buka jok aja, nggak usah buka bodi. Soalnya kalau buka bodi harus dibuka semua, agak ribet. Ya intinya di sini, intinya nggak kelihatan kalau pas jok ditutup ya. Untuk jok aman ya, ini nggak apa namanya, tuh ketutup dengan sempurna. Sip, aman. Nanti kalau bodinya kepasang rapih. Intinya nanti kita finishing dulu, bodinya pasang, terus kita tes fiturnya. Ya fitur-fitur yang ini aja, yang apa yang sering digunakan gitu loh, yang penting-penting. Oke, jadi ini udah terpasang semua bodinya seperti semula, seperti ini penampakannya. Jadi letak si modul sama baterai cadangannya di sini, terus sama saklar. Jadi sebenarnya mendingan di sini ya, karena apa harus ditaruh di sini? Pertama yang di pinggir-pinggir itu sempit, sebenarnya bisa aja dicariin, cuman di sini kan biar lebih terkontrol. Ini kan emang udah anti air, misalkan ini pegat, si kiringnya bisa dilihat gitu loh. Diganti, nggak harus buka-buka bodi, baterainya juga di sini bisa terkontrol dan nggak masalah kan kalau kita tutup kan begini, nggak kelihatan. Intinya aman. Kita langsung tes aja bang untuk si alarmnya. Itu alarmnya gimana dulu, tes apa dulu? Nah ini
untuk jarak sekitar 40 meter tadi. Nah, sekali kan? Dua kali. Jadi ini mah bisa lalaunan sekali, 2 kali gitu. Di motor hidup sendiri ya. Ini tanpa relay ya, mantap. Ya, untuk tambahan infonya, untuk Suzuki Satria ini FU 2014 ini tanpa pakai relay kayak di Mio gua. Di Mio gua pakai relay 2 lagi. Ini langsung bisa aktif si fitur starter dari remote-nya. Mantap. Kalau matiin biasa. Untuk alarm tadi gimana fitur ya, alarm? Ini anti bobol biasa. Anti bobol. Mesin mati ya normal alarm lah kan. Terus ini kayaknya udah ada silentnya kan? Udah silent. Coba kita deprak ya. Tuh. Kita senggol. Iya. Ya ini ternyata ada fitur alarmnya tadi lupa ya. Setelah dicek-cek ada. Iya, ada. Untuk murah 120.000 ya oke lah, recommended ya. Worth it lah. Ini kalau disenggol misalkan kita risih alarmnya bunyi terus, bisa di silent. Jadi yang nyala itu cuma sen doang. Kalau diaktifin gimana bang? Nah ini kalau disenggol bunyi. Simpel lagi bunyi. Iya. Terus yang ini. Kalau untuk matiin alarm silent tadi gimana? Tinggal tekan aja. Tekan apa? Tombol apa? Nah ini kan nih misalkan kan silent kan? Iya. Ya, tekan silent juga kan? Iya. Jadi bedanya kan kalau yang FP dia harus tekan silent, terus tekan lagi silent lagi kan? Kalau ini enggak, kalau misalkan awalnya silent, nah ditekan sekali pun dia silent juga. Jadi cuma mencet tombol ini ya, yang tanda gembok kebuka ini atau kekunci sama aja ya? Sama aja, bisa silent. Untuk nyalainnya, aktifinnya? Ini. Nah, ini aktif. Di silent. Tinggal tekan aja. Nah, kalau udah kedip si lampu sennya silent. Jadi gitu aja fiturnya. Aman. Untuk tanya-tanya silahkan tanya buat yang nggak jelas, kurang jelas gitu ya. Intinya ini alarm udah berfungsi dengan baik. Fitur starter remote juga aktif tanpa relayan. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe.